Laporan praktikum, morfologi akar dan batang pada tumbuhan. Nama Grace Paulina, NIM 2502068. Dosen pengampu, Salmiati M. PD, PhD, Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Latar belakang, morfologi tumbuhan merupakan cabang ilmu botani yang mempelajari bentuk luar dan struktur organ tumbuhan. Secara umum, tumbuhan terdiri atas organ vegetatif, akar, batang, dan daun, serta organ generatif, bunga, buah, dan biji. Setiap organ memiliki bentuk dan fungsi yang berbeda, namun saling berkaitan dalam menunjang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Salisbury dan Ross, 2020. Morfologi akar. Akar merupakan organ vegetatif pada tumbuhan yang berfungsi untuk menyerap air dan unsur hara dari tanah, menegakkan tubuh tumbuhan, serta kadang menyimpan cadangan makanan. Bagian utama akar, tudung akar, daerah pemanjangan, daerah penyerapan, daerah pengangkutan. Jenis-jenis akar berdasarkan bentuknya. Akar tunggang, akar utama besar dengan cabang-cabang kecil, contoh, mangga, kacang tanah, jambu. Akar serabut, akar bercabang-cabang kecil yang tumbuh dari pangkal batang, contoh, padi, jagung, pisang. Modifikasi akar. Akar napas, pada bakau, untuk pertukaran gas. Akar gantung, pada anggrek, untuk menyerap air dari udara. Akar pelekat, pada sirih, untuk menempel pada media tumbuh. Akar umbi, pada singkong, wortel, untuk menyimpan cadangan makanan. Morfologi batang. Batang merupakan organ tumbuhan yang berfungsi menopang daun, bunga, dan buah, serta sebagai jalur transportasi air, mineral, dan hasil fotosintesis antara akar dan daun. Bagian-bagian batang, ruas, internodus, buku, nodus, kuncup, tunas, daerah pengangkutan. Ciri-ciri batang berdasarkan jenis tumbuhan. Batang monokotil, tidak memiliki kambium, tidak dapat membesar, beruas jelas. Contoh, jagung, bambu, pisang. Batang dikotil, memiliki kambium, dapat membentuk kayu, umumnya bercabang. Contoh, mangga, jambu, kacang tanah. Tujuan praktikum, mengamati dan mengenali bagian-bagian morfologi utama pada tumbuhan. Mengetahui perbedaan morfologi antara jenis tumbuhan monokotil dan dikotil. Memahami hubungan antara bentuk organ tumbuhan dengan fungsinya. Melatih kemampuan identifikasi tumbuhan berdasarkan ciri morfologinya. Alat dan bahan. Alat, topi rimba, sarung tangan, pisau dapur, buku gambar, dan pensil. Bahan, contoh tumbuhan monokotil, misalnya jagung, pisang, dan dikotil, misalnya kacang tanah, mangga. Cara kerja. Siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Amati bagian morfologi setiap tumbuhan, meliputi akar, batang, daun, bunga, dan buah. Catat ciri-ciri morfologi yang terlihat pada masing-masing organ. Bandingkan perbedaan antara tumbuhan monokotil dan dikotil. Buat gambar skematik atau foto hasil pengamatan untuk dokumentasi. Hasil dan pembahasan. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan terhadap beberapa contoh tumbuhan monokotil dan dikotil, diperoleh perbedaan morfologi yang cukup jelas pada bagian akar, batang, dan daun. Pada tumbuhan monokotil, misalnya jagung dan pisang, akar berbentuk serabut dan tidak memiliki akar tunggang utama. Batang tidak bercabang, memiliki ruas yang jelas, dan tidak mengalami pertumbuhan sekunder, tidak membentuk kayu. Daun memiliki tulang daun sejajar dengan pelepah yang membungkus batang. Bunga umumnya berkelipatan 3.
Sedangkan pada tumbuhan dikotil, misalnya kacang tanah dan mangga, akar berbentuk tunggang dengan akar cabang. Batang dapat bercabang dan mengalami pertumbuhan sekunder, membentuk kambium. Daun memiliki tulang daun menyirip atau menjari dengan tangkai daun yang jelas. Bunga biasanya berkelipatan 4 atau 5. Kesimpulan, morfologi tumbuhan merupakan kajian tentang bentuk luar dan struktur organ tumbuhan, baik organ vegetatif maupun generatif. Tumbuhan monokotil dan dikotil memiliki perbedaan yang mencolok pada sistem akar, batang, daun, serta jumlah bagian bunga. Melalui praktikum morfologi tumbuhan, mahasiswa dapat mengidentifikasi dan memahami struktur morfologi berbagai jenis tumbuhan sebagai dasar untuk studi lanjut di bidang botani dan pertanian. Terima kasih.